Nah, ketika hujan turun, ini kebetulan mereka ini memandang ke arah kiri jalur. Ini ada satu gubuk, di mana gubuk ini nampak menggunakan papan-papan kayu, atapnya ini menggunakan seperti dedaunan kering. Nah, Gilang ini pun berkata kepada dua temannya, ini hujan gede, ayo kita ke sana aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Gilang. Mas Gilang ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Nah, pada tahun 2016 Mas Gilang ini sempat mendaki ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Nah, dalam pendakian tersebut Mas Gilang ini ditemani oleh dua orang temannya. Nah, mereka bertiga ini di sana sempat mengalami kejadian. Nah, kejadian yang mereka alami ini berupa gangguan dari penghuni yang ada di hutan tersebut. Nah, oleh sebab apa mereka bertiga ini sampai diganggu? Akan tetapi ketika mereka bertiga ini mengalami gangguan, mereka ini berusaha untuk tetap berani dan melawan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Baik, sebelum kami lebih jauh menuturkan apa yang mereka bertiga ini alami, kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah subscribe, like, komen, share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Jadi cerita berawal dari sebuah rencana yang sudah matang berminggu-minggu sebelumnya. Nah, pada hari itu, hari Kamis, ada 3 orang pendaki ini yang sudah berkumpul. Di antaranya ada Gilang, Rizal, dan Nindi. Nah, Nindi ini satu-satunya cewek. Mereka berkumpul di rumahnya Nindi karena pada hari itu mereka ini akan melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Mereka kumpul, mereka ngecek peralatan, perlengkapan pendakian, dan logistik yang akan mereka bawa pada pendakian hari itu. Nah, setelah semuanya lengkap, mereka pun memutuskan untuk langsung berangkat pada sekitaran jam 8 pagi dari kota Semarang menuju ke basecamp Candi Ceto menggunakan 2 sepeda motor. Nah, kondisinya Nindi ini diboncengin sama Gilang, Rizal ini mengendarai motor sendiri. Berangkatlah mereka. Nah, sesampainya di kota Salatiga, hujan ini turun dengan sangat lebat. Sampai pada akhirnya mereka bertiga terpaksa untuk berteduh. Mereka berteduh di salah satu emperan toko. Nah, karena menunggu ini cukup lama, sekitaran setengah jam, mereka ini sampai di Salatiga pada sekitaran jam setengah 10 ya. Jadi mereka menunggu udah setengah jam, sampai jam 10 ini hujan memang belum reda. Gilang ini bertanya kepada dua temannya, ini gimana kalau kita ngopi dulu? Ini sebelah kan ada warung kopi, kayak semacam warteg. Nah, kedua temannya pun setuju. Mereka mampir ke warteg tersebut, mereka pesan kopi, mereka makan gorengan, sembari ngobrol nunggu hujan ini reda. Nah, pada sekitaran jam 11 siang, hujan ini baru benar-benar reda. Gilang pun langsung mengajak kedua temannya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Ceto. Kedua temannya pun setuju, mereka langsung jalan. Nah, singkat cerita, mereka sampai di basecamp Candi Ceto ini pada sekitaran jam setengah 4 sore. Nah, mereka memarkirkan motornya dan langsung menuju ke pos perizinan untuk melakukan simaksi. Nah, kondisinya di basecamp Candi Ceto ini tidak hujan ya, karena nampak di situ kering. Akan tetapi langit ini cukup mendung dan kabut ini turun dengan tipis. Mereka langsung menuju ke tempat istirahat yang ada di basecamp. Keril mereka taruh di situ. Gilang bertanya lagi kepada dua temannya, gimana nih teman-teman, mau langsung naik apa kita istirahat dulu di sini? Nah, Nindi di situ yang menjawab, nanti aja apa Gil, agak sorean lah, aku kok agak capek ini. Walaupun kita barusan tidak diguyur hujan, tapi kan tidak tahu, merasa dingin aja aku, terus capek. Sudah kalau gitu, nanti kita berangkat sekitaran jam setengah 5 aja ya. Nah, teman-temannya pun setuju. Nah, setelahnya Gilang ini mengajak dua temannya untuk pesan minuman hangat yang ada di sekitaran basecamp itu, kan ada warung di situ. Mereka pesan dibawa ke tempat istirahat. Nah, setelahnya pada sekitaran jam setengah 4 sore, Gilang ini mengajak dua temannya untuk melaksanakan sholat asar terlebih dahulu, daripada nanti mereka lupa sudah masuk ke jalur pendakian gitu. Mereka lupa kan
agak repot nanti karena baru mendaki. Nah setelahnya mereka ini sholat, dan setelah sholat mereka beristirahat di base camp. Setelahnya pada sekitaran 4:30 sore, Gilang pun langsung ngajak Rizal sama Nindi ini untuk langsung masuk ke jalur pendakian, takutnya kemalaman gitu kan. Nah mereka pun langsung menyiapkan kerilnya, perlengkapannya. Jalanlah mereka dari base camp masuk ke jalur pendakian pada jam 4:30 sore tepat. Nah mereka ini jalan dari base camp menuju ke pos 1 Mbah Branti dengan kondisi yang benar-benar sepi. Tidak ada pendaki yang bareng mereka ataupun berpapasan dengan pendaki yang baru turun. Jadi benar-benar sepi. Akan tetapi mereka ini sempat bertemu dengan beberapa pendaki yang ada di base camp. Nah pendaki-pendaki yang ada di base camp ini memutuskan untuk nge-trek besok pagi. Mereka memilih pendakian pagi hari. Cuma mereka ini yang memilih pendakian pada malam hari tersebut. Mereka ini jalan, dan singkat cerita 1 jam kemudian pada sekitaran jam 6 kurang 15 menit mereka ini sudah sampai di pos 1 di Mbah Branti. Nah ketika di Mbah Branti, Gilang ini sempat bertanya dengan kedua temannya mau melanjutkan langsung ke pos 2 atau mau istirahat dulu, karena ini juga sudah surup, sudah maghrib, kalau kita jalan juga tidak bagus. Nah kedua temannya pun menjawab, kita istirahat aja dulu di sini Gil, gampang nanti habis maghrib kita lanjut perjalanan. Mereka pun istirahat sambil menunggu waktu maghrib ini tiba. Nah setelah waktu maghrib tiba, Gilang mengajak kedua temannya untuk sholat berjamaah. Mereka bertiga mengambil tayamum. Setelahnya mereka sholat, Gilang ini berlaku sebagai imam dan kedua temannya ini sebagai makmum. Nah ketika mereka ini sedang melaksanakan sholat, pada rakaat kedua, ketika Gilang ini sedang membaca surat pendek, tiba-tiba Gilang ini benar-benar merasa seperti ada yang meniup tengkuknya dari belakang. Gilang ini benar-benar merasa pada waktu itu. Nah Gilang ini tetap berusaha khusyuk dalam sholatnya, akan tetapi dia agak mikir, ini angin apa benar-benar ada yang sengaja niup tengkukku. Sampai pada akhirnya Gilang tetap melanjutkan sholatnya sampai rakaat ketiga selesai, at-tahiyat, dia pun salam. Gilang ini cuma diem aja. Dia ini tidak memberitahu kedua temannya bahwasanya dia barusan mengalami satu kejadian seperti tengkuknya ini ditiup oleh seseorang. Gilang ini diem, dia tetap berpikir positif. Oh mungkin cuma angin yang lewat, sudahlah. Gilang ini tanya sama kedua temannya, gimana? Mau langsung lanjut jalan ke pos 2? Kedua temannya pun setuju. Jalanlah mereka dari pos 1 ini untuk menuju ke pos 2 Brakseng. Nah di tengah-tengah perjalanan mereka bertiga menuju ke pos 2, tiba-tiba gerimis ini turun. Nah mereka bertiga ini memutuskan untuk tetap lanjut jalan karena gerimisnya ini menurut mereka tidak terlalu besar gitu. Mereka jalan. Nah singkat cerita pada sekitaran jam 7:30 malam mereka ini sudah sampai di pos 2 di Brakseng. Kondisinya ini masih gerimis dan nampak di pos 2 tersebut sepi, dalam artian tidak ada pendaki lain yang mendirikan tenda di sana. Nah di pos 2 tersebut ada satu bangunan shelter dan lokasi yang cukup luas untuk didirikan 5-6 tenda. Nah awalnya mereka bertiga ini akan mendirikan tenda di pos 4, tapi melihat kondisinya ini masih gerimis dan sudah masuk ke waktu malam, kan mereka agak bingung juga. Takutnya dalam pendakian malam itu mereka akan bertemu bisa saja dengan binatang buas dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya Gilang ini bertanya dengan Nindi dan Rizal, ini gimana teman-teman? Kita mau lanjut tetap ke pos 4 seperti rencana awal, apa kita mendirikan tenda di sini? Mumpung di sini ada lokasi yang cukup luas. Nah dua temannya pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2 saja karena kondisinya benar-benar udah tidak kondusif. Mereka ini cukup capek lah ya, walaupun mereka ini tidak diguyur hujan tadi dalam perjalanan, akan tetapi mereka ini sudah cukup jenuh menunggu hujan ini reda tadi di Salatiga. Nah akhirnya mereka pun langsung mendirikan tenda dalam kondisi gerimis. Nah setelah tenda berdiri, tiba-tiba gerimis ini reda. Nah setelahnya Gilang pun langsung mengajak kedua temannya ini untuk masak. Jadi ayo masak cepat, mumpung tidak gerimis. Setelahnya kita makan, baru nanti kita istirahat, kita tidur. Nah setelahnya logistik dan alat untuk masak mereka keluarkan. Mereka masak. Nah setelah masakan matang ini mereka langsung makan malam. Nah ternyata gerimis ini tidak turun lagi. Akhirnya Gilang pun memutuskan untuk merebus air untuk mereka menyeduh kopi. Nah setelah kopi ini diseduh,
Mereka menghangatkan malam itu dengan obrolan dan secangkir kopi. Mereka ini ngobrol ngalor ngidul sampai pada satu titik Gilang ini merasa ada sesuatu yang ganjil. Jadi pada waktu itu Gilang benar-benar mendengar dari arah belakang shelter yang ada di pos 2. Gilang ini mendengar ada suara langkah kaki. Tap, 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 tap. Nah, Gilang ini sempat menoleh ke belakang. Kedua temannya pun tanya, ada apa Gil? Gak ada apa-apa. Nah, akhirnya Gilang ini beranjak dari duduknya. Dia jalan untuk menuju ke arah belakang shelter. Karena Gilang ini, satu, orang ini pemberani. Dua, dia ini lebih menghadapi sesuatu ini dengan tenang. Jadi orangnya ini tidak gampang panik. Dan tiga, dia ini selalu menyembunyikan hal-hal yang ganjil ketika dia mendaki dari teman-temannya. Jadi apalagi tadi temannya ini tanya, ada apa Gil? Berarti teman-temannya ini menandakan mereka tidak dengar pada waktu itu. Akhirnya Gilang melihat ke belakang shelter. Dia terangi area sekitar belakang shelter ini dengan headlampnya. Akan tetapi benar-benar sepi. Tidak ada satu orang pun pendaki. Dan lokasi di belakang shelter ini kan hutan gitu loh, hutan belantara. Jadi Gilang pada waktu itu sudah merasa ini sesuatu yang ganjil. Gilang merasa pertama tadi dia seperti ditiup ketika sholat tengkuknya. Ini dua seperti dia mendengar suara langkah kaki. Nah, akhirnya Gilang ini berpikir positif saja. Sudahlah, barangkali suara apa, suara yang lain, cuma aku salah dengar. Akhirnya Gilang cuma berucap astagfirullahaladzim. Dia pun jalan lagi menuju ke arah dua temannya. Ditanya sama Nindi, dari mana Gil? Itu dari belakang shelter. Ngapain? Nggak apa-apa, cuma pengen lihat-lihat aja. Gilang ini duduk lagi, ngobrol lagi. Nah, pada sekitaran jam 10 malam, mereka bertiga pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda untuk istirahat. Karena mereka memutuskan akan melanjutkan perjalanan pada pagi hari setelah sholat subuh. Mereka masuk ke dalam tenda. Jadi tendanya ini mereka dirikan ada dua tenda. Satu tenda dihuni oleh si Nindi dan satu tenda lagi dihuni oleh Gilang dan Rizal. Dipisah gitulah. Nah, mereka masuk ke tenda masing-masing. Nah, ketika Gilang sama Rizal ini masuk tenda, nampak Rizal ini langsung seperti tertidur. Dan itu ditandai dengan dengkuran dia yang sangat keras. Nah, Gilang ini belum bisa tidur. Dia masih berbaring saja di situ, masih memikirkan ini kok tumben aku mendaki langsung mengalami keganjilan-keganjilan. Biasanya aku mendaki ini ya sempat mengalami keganjilan, akan tetapi tidak langsung gitu loh. Seringnya pada waktu turun. Ini kok waktu naik ya, ada apa? Gilang ini cuma batin aja. Dia ini masih memandang ke langit-langit tenda. Nah, ketika ini dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Gilang ini benar-benar mendengar lagi. Nah, kali ini suara langkah kakinya itu terdengar dari arah bawah. Jadi seperti seorang pendaki yang sedang naik gitu. Tap, 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 tap. Terus itu didengarkan sama Gilang. Nah, anehnya suara langkah kaki itu seperti tidak sampai-sampai. Jadi seperti jalan di tempat. Nah, disitulah Gilang ini benar-benar merasakan keganjilan yang ketiga. Ini apa ya? Kok aku seperti diganggu? Akhirnya Gilang ini berusaha cuek. Dia berusaha untuk memejamkan matanya. Dia berdoa. Dia ini memutuskan untuk langsung tidur aja lah. Nah, perlahan suara langkah kaki ini menghilang. Gilang pun cepat berucap alhamdulillahirrahmanirrahim sambil dia memejamkan matanya. Dia ini tidur, menuju tidur. Akan tetapi benar-benar belum bisa, seperti Gilang ini kepikiran. Nah, agak lama Gilang ini sudah memejamkan mata, tapi dia belum tertidur. Gilang ini mendengar lagi suara langkah kaki. Kali ini seperti mengitari tendanya. Tap, 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 tap. Dan terdengar itu seperti suara satu orang langkah kakinya itu. Tap, 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 tap. Pada akhirnya Gilang ini terduduk. Dia berucap astagfirullahaladzim. Kenapa ya aku kok diganggu kayak gini? Dia pun berusaha untuk membangunkan Rizal untuk menemani dia. Gilang ini agak merinding gitu pada waktu itu. Zal, bangun Zal. Rizal ini benar-benar tidak bangun. Dia tetap tidur dengan pulas dan mendengkur. Akhirnya Gilang pun duduk sambil terus mendengarkan suara langkah kaki itu yang masih terus terdengar. Seperti mengelilingi tendanya. Dan ini semakin cepat gitu loh. Akhirnya Gilang ini memberanikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membuka tendanya.
Dia keluar sambil membawa senter. Disenteri sekitar situ bener-bener sepi, tidak ada orang satupun. Jadi yang Gilang ini awalnya mengira ada seorang pendaki yang entah ini sedang ngerjain dia atau pendaki ini naik, pikiran positifnya dia, tapi bener-bener sepi pada waktu itu. Nah Gilang itu akhirnya kan cuma berdoa. Dia berdoa, dia membaca Al-Fatihah, dia membaca ayat kursi. Sampai pada akhirnya Gilang pun memutuskan untuk tidur. Bisa nggak bisa aku harus bisa tidur. Kalau nggak tidur badanku malah drop, nanti teman-teman juga repot besok. Ya sudahlah. Nah Gilang ini batin, setakut apapun aku nggak boleh kalah sama bangsa mereka. Kalau mereka benar-benar mau ganggu, toh aku juga nggak ganggu. Aku juga berdamai dengan mereka. Nah akhirnya Gilang ini tidur. Nah singkat cerita, pagi hari pun tiba. Nah ketika pagi hari, Gilang ini terbangun terlebih dahulu. Subuh hari itu dia membangunkan Rizal. Zal, bangun Zal, sholat subuh dulu. Udah subuh ini, udah pagi. Rizal pun bangun. Dia mulet, udah pagi Gil, udah ayo bangun-bangun. Akhirnya Rizal pun bangun. Gilang pun menuju ke arah tendanya si Nindi. Nindi dari luar, bangun Di, udah subuh. Nindi pun menyaut. Nah setelahnya Gilang ini mengajak kedua temannya ini untuk melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu sebelum mereka ini sarapan. Nah mereka ini sholat subuh, setelahnya mereka mengeluarkan logistik, mereka masak buat sarapan. Nah di sela-sela sarapan, Gilang ini sempat tanya sama Nindi, Di, semalam kamu keluar enggak? Keluar, maksudnya keluar tenda, maksudnya kamu mau kencing apa-apa gitu enggak? Enggak sama sekali Gil, aku semalam langsung masuk tenda itu tidur aja udah, sampai pagi ini tadi dibangunin kamu. Kenapa toh? Enggak apa-apa, aku ini ngerasa kayak ada orang yang naik gitu loh tadi malam. Aku dengar ada suara langkah kaki. Nah Nindi di situ menjawab, ya mungkin pendaki Gil yang naik apa pendaki yang turun. Gilang ini cuma manggut-manggut aja. Nah dalam batin Gilang, ya tadi malam aku juga udah ngiranya kayak gitu Di. Aku juga lihat ke kiri ke kanan juga sepi banget. Tak kirain kamu kencing apa gimana. Tapi dia cuma batin, ya sudahlah kalau gitu. Nah mereka pun melanjutkan sarapan. Setelah sarapan selesai, Gilang langsung ajak kedua temannya ini untuk melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Cemorotowo. Karena perjalanan mereka dari pos 2 Brakseng untuk menuju ke pos 3 Cemorotowo ini cukup panjang. Estimasinya hampir 2 jam, 90 menit lah. Nah setelahnya mereka mengemasi tenda, mengemasi peralatan mereka masa itu. Mereka jalan dari pos 2 untuk menuju ke pos 3. Mereka jalan. Nah sesekali mereka ini berhenti di tengah jalur untuk mengatur nafas, untuk minum. Karena benar-benar treknya ini sudah terjal gitu. Dan estimasi waktunya ini lama dan panjang ini treknya sampai ke Cemorotowo. Nah singkat cerita mereka pun akhirnya sampai di Cemorotowo. Nah di Cemorotowo ini Nindi bilang sama kedua teman cowoknya, istirahatlah dulu di sini, aku capek banget ini. Ya udah istirahat dulu di sini, nggak apa-apa. Lagian ini masih siang juga kok. Nah mereka sampai di Cemorotowo ini pada sekitaran jam 10:30. Jadi waktunya ini masih panjang untuk mereka melanjutkan perjalanan. Mereka istirahat, mereka sempat juga di situ ngopi karena mereka semua belum sempat ngopi kan tadi di pos 2, cuma mereka sarapan aja. Nah di situ mereka ngopi, Gilang sama Rizal ini ngerokok, mereka ngobrol-ngobrol. Nah kondisinya pada hari itu mendung, kabut ini turun dengan tipis. Gilang ini bertanya sama kedua temannya, teman-teman, kita kalau bisa ini tidak cuma di pos 4 ya, kita kalau bisa sampai di pos 5 lah, di Bulak Peperangan, kalau enggak di Gupaan Menjangan. Kita mendirikan tenda lagi di sana, baru pagi-pagi besok kita summit. Nah kedua temannya pun setuju. Yowes, nanti kita di Gupaan Menjangan aja Gil, sekalian biar deket sama puncak. Nah setelah istirahat mereka pun langsung melanjutkan perjalanan dari Cemorotowo ini untuk menuju ke pos 4. Pos 4 ini namanya Penggik. Nah jalanlah mereka. Jadi estimasi dari pos 3 Cemorotowo menuju ke pos 4 Penggik ini hampir sama dari pos 2 menuju ke pos 3. Jadi hampir 2 jam. Nah mereka jalan sampai pada akhirnya pada sekitaran jam 1 siang. Karena posisi jalannya ini pada waktu itu Rizal di depan sebagai leader, sebagai navigator, Nindi di tengah, Gilang ini di belakang. Rizal ini berhenti. Ditanya sama Gilang, Zal kok berhenti Zal? Apa kalian berdua ini tidak ngerasa aneh? Kita ini jalan udah lama banget loh.
kita jalan ini jam 11 tadi. Jam 11 harusnya setengah 1 ini kita sudah sampai di pos 4 Penggik. Ini udah jam 1 lebih 10 menit kok kita ini masih di tengah jalur. Dan aku ngerasa ini kok pendakian seperti bukan pendakian biasa. Apa kalian tidak merasa kayak gitu? Jadi kedua temannya ini juga seperti baru tersadar. Oh iya ya, kok udah cukup lama kita jalan. Nah di situ Gilang berusaha menenangkan Rizal. Udah Zal, mungkin kita jalannya agak lambat, jadi molor waktunya sampai setengah jam lebih. Nah Rizal ini menjawab lagi, ndak gitu Gil. Apa kamu ndak merasa aneh? Ini kita di hutan, tapi hutan ini kok kayak bukan jalur pendakian ya. Dan mereka juga baru seperti tersadar, mereka ini ndak papasan sama pendaki yang naik ataupun turun. Jadi benar-benar sepi ketika mereka baru melakukan pendakian dari pos 2 tadi. Jadi benar-benar sangat sepi. Nah setelahnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan. Dan pada sekitaran setengah 2 siang, Gilang ini meminta kedua temannya untuk berhenti. Karena Gilang ini melihat ada satu tanah yang landai yang bisa digunakan untuk mereka melaksanakan sholat duhur. Karena kondisinya mereka bertiga ini belum melaksanakan sholat duhur. Nah kedua temannya pun setuju mereka berhenti di situ. Gilang ini bilang di situ sama kedua temannya, Zal, ini sholatnya gantian ya. Nindi dulu sholat, setelah Nindi kamu sholat Zal, setelahnya aku yang sholat. Ini tidak mungkin kalau kita jamaahan. Ini tanahnya cuma cukup buat sholat sendirian. Nah teman-temannya pun setuju. Nindi yang pertama melaksanakan sholat, setelah Nindi si Rizal melaksanakan sholat. Nah setelah Rizal si Gilang baru melaksanakan sholat. Nah ketika Gilang ini melaksanakan sholat, baru masuk ke rakaat pertama, Gilang ini benar-benar merasa ketika Gilang ini membaca surat pendek dalam rakaat pertamanya, Gilang ini seperti ada yang menepuk dari belakang. Nah Gilang ini di situ sudah benar-benar merasa, dia merasakan satu keganjilan lagi. Karena Gilang ini kan tahu kedua temannya sudah melaksanakan sholat, tidak mungkin kedua temannya ini nepuk pundaknya untuk jadi makmum. Nah sampai pada akhirnya Gilang ini terus melanjutkan sholatnya sampai pada rakaat keempat. Gilang ini salam, setelahnya Gilang ini menghampiri kedua temannya. Akan tetapi Gilang ini cuma diem aja, dan dia mengajak kedua temannya untuk langsung lanjut jalan. Nah sebelum lanjut jalan, Rizal ini berusaha untuk meyakinkan Gilang dan Nindi lagi bahwasanya benar ini mereka mau lanjut jalan. Jadi Rizal ini merasa mereka ini seperti muter-muter tidak karuan dari tadi, karena benar-benar tidak masuk akal. Dari pos 3 kok ke pos 4 ini udah beberapa jam, hampir setengah hari. Akan tetapi Gilang ini berusaha menenangkan Rizal. Udah Zal, kalau kita juga tidak jalan, yuk kita mau kemana? Kita turun lagi? Yuk tidak mungkin juga. Nanti kalau hasilnya tetap muter-muter gimana? Sudah tetap berdoa saja, insya Allah ini jalannya benar menuju ke pos 4. Nah Nindi ini sudah mulai panik karena dia cewek. Ini gimana kalau kita tersesat beneran? Nah akhirnya Gilang kan bilang sama Rizal, Zal, udah kita jangan bikin sini di panik. Udah kita lanjut jalan aja menuju ke pos 4 lah. Insya Allah tidak ada apa-apa. Ayo kita jalan. Kamu jadi sweeper ya, aku tetap jadi navigator. Udah insya Allah tidak ada apa-apa. Ayo kita jalan. Bismillah. Jalanlah mereka. Nah mereka ini jalan, dan kondisinya ini benar-benar mereka ini belum menemukan pos 4 Penggik. Sampai pada akhirnya di tengah perjalanan itu, karena ini di posisinya di tengah dan Gilang ini di depan, Rizal ini agak jauh di belakang mereka, paling belakang. Nindi ini sempat bilang sama Gilang, Gilang, apa Andi? Aku mau bilang sama kamu, Lang. Kenapa aku takut? Kamu tahu enggak? Kenapa? Tadi waktu kamu sholat aku lihat ada yang ikut kamu sholat. Nah, Gilang ini agak kaget. Loh, berarti Nindi tahu. Masa toh Ndi? Beneran Lang, aku lihat. Pakainya itu putih-putih, tapi tidak jelas wajahnya karena aku agak jauh. Tapi aku jelas waktu kamu di rakaat pertama itu sosok itu nepuk kamu, pundak kamu. Dan tangannya ini seperti panjang-panjang, kukunya ini hitam-hitam Lang. Bener-bener nepuk kamu, ikut kamu sholat. Nah, kamu kok enggak kerasa sih? Gilang ini cuma diem aja. Dia ini cuma, mosok Ndi? Beneran mosok kamu enggak kerasa? Enggak, aku enggak kerasa. Gilang ini masih tetap berusaha menyembunyikan ya apa yang dia ini rasakan. Nah Nindi ini bilang lagi. Terus di rakaat kedua, sosok itu
seperti ngejek kamu. Yang tadinya seperti ikut sholat, terus akhirnya kayak ngejek kamu. Kayak ngejek kamu itu kayak ketawa gitu loh, ngetawain kamu dari belakang. Nah, anehnya lagi ulang. Jadi sosok itu seperti ngambang gitu loh, seperti melayang. Karena itu sebelahnya jurang. Aku ini udah takut banget. Ya udah, gini aja Ndi, kalau kamu benar-benar lihat sosok itu, yuk kamu baca ayat kursi, kamu bertasbih lah. Ini dalam perjalanan, insya Allah tidak ada apa-apa. Gilang ini tetap tenang. Gilang ini tetap tenang walaupun dia ini juga merasa ada apa. Kok seperti pendakian Gilang dan teman-temannya ini diganggu pada waktu itu. Sampai pada akhirnya, ya sudahlah, mereka tetap lanjut jalan. Dan sampai pada akhirnya mereka bertemu dengan satu persimpangan. Persimpangan ini ada di tengah-tengah hutan, ke kanan dan ke kiri. Di situ Gilang ini berhenti. Dia bertanya sama Rizal, Zal, ini ambil yang mana Zal? Aku tidak tahu Gil. Nah, kita semua kan belum pernah ke sini. Jadi benar-benar di persimpangan itu tidak ada plang sama sekali. Jadi poinnya ini hampir sama semuanya. Mereka ini bingung, mereka agak berdiskusi kecil di situ. Nah, ketika mereka sedang berdiskusi kecil, tiba-tiba dari arah bawah ini mereka melihat ada seorang lelaki parubaya ini yang berjalan naik. Nah, nampak lelaki parubaya itu menggunakan topi caping, menggunakan baju biasa hitam-hitam itu dan membawa sabit. Nah, lelaki parubaya ini jalan dan sampai di tempat mereka ini berhenti. Nah, akhirnya Gilang ini bertanya, "Nun sewu Pak, ngapunten, ini kalau jalan menuju ke puncak bener yang kanan apa kiri ya Pak?" Nah, lelaki tersebut ini ngeloyor aja, tidak menatap mereka semuanya dan hanya seperti menggeram. Ini lanjut jalan aja. Dan lelaki tersebut mengambil ke arah kiri. Nah, di situ Rizal ini bilang sama si Gilang, "Itu gimana sih orang tua? Ditanyain kok kayak tidak sopan gitu, tidak jawab." Nah, Gilang ini bilang sama Rizal, "Udahlah, tidak usah dipikirin. Udah kita gimana? Ikut bapak-bapak itu aja ya ke kiri. Kayaknya dia mau ke ladang atau ke hutan mau cari kayu bakar atau apa ya." Nah, di situ Rizal ini menaruh curiga. Masa di sini ada ladang, udah di atas gunung kok, yang ada hutan. Kalau kayu bakar ya masuk akal. Nah, akhirnya Gilang ini kan tanya lagi, "Lah iya, terus gimana kita? Mau lanjut ke ambil kanan apa kiri? Ngikuti bapak itu?" "Ya wis lah, ambil kiri aja," kata si Rizal. Nah, Nindi ini seperti masih takut. "Nanti kalau tambah tersesat kita gimana?" "Udah Ndi, kamu tenang aja. Kamu bantu kita semua ini dengan doa. Ayo kita jalan, ngikuti bapak itu." Jalanlah mereka mengambil jalur yang kiri dari persimpangan itu. Mereka jalan bertiga, posisinya masih sama. Gilang di depan, Nindi di tengah, Rizal di belakang. Nah, kabut ini turun, tiba-tiba ini dengan tebal, yang tadinya tipis. Nah, nampak lelaki parubaya ini di depan mereka. Mereka jalan mengikuti, semakin menjauh, dan tiba-tiba lelaki ini udah tidak kelihatan. "Loh, kok jalannya cepet banget?" Gilang ini sempat berkata seperti itu. Nindi ini menarik kerilnya si Gilang. "Tuhan, itu bukan orang, itu Lang, itu bukan orang. Udah Ndi, kamu jangan nambah suasana ini keruh. Udah tenang aja." Nah, tiba-tiba kabut yang baru itu tebal menipis dan benar-benar lelaki parubaya, bapak-bapak itu udah tidak kelihatan. Nah, akhirnya di situ Gilang pun bingung menghadapi rengekan Nindi, melihat Rizal yang nampak juga wajahnya bingung. Nah, akhirnya Gilang ini bilang sama Rizal, "Zal, aku dikasih solusi Zal, aku dibantu. Ini gimana?" Jadi benar-benar Gilang ini merasa sudah tersesat mereka itu. "Yuk kita ini tersesat Lang. Jadi ini tidak mungkin tidak tersesat. Kita tersesat. Lihat jam tanganmu." Nah, Gilang ini melihat jam tangannya. Ini udah jam 4:30 sore. Jadi benar-benar tidak masuk akal. Mereka ini udah benar-benar setengah hari lebih dari pos 3 menuju ke pos 4. Yang estimasinya ini cuma 1,5 jam, 2 jam. Ini udah setengah hari lebih. Nah, akhirnya Gilang dan Rizal ini memutuskan untuk tetap lanjut jalan, berbekal doa. Semoga mereka ini menemukan jalan keluar ataupun pos 4. Nah, Nindi ini ditenangkan di tengah perjalanan. Sampai pada titik mereka ini berhenti lagi. Mereka bertemu lagi dengan persimpangan. Nah, persimpangan ini benar-benar persimpangan kanan dan kiri yang mereka ini sempat temui tadi. Jadi di situ Gilang bilang sama Rizal, "Zal, ini persimpangan tadi Zal." Rizal pun mengiyakan. "Iya Lang, ini benar. Kita muter-muter tidak karuan. Ini kita benar-benar tersesat." Sampai pada akhirnya Nindi ini cuma nangis di situ, ditenangkan oleh kedua temannya. "Udah Ndi, sabar ya Ndi.
insya Allah kita ketemu jalan keluar, udah tenang aja. Nah setelahnya Gilang ini berembuk dengan Rizal lagi, kita mau ambil kiri apa kanan lagi. Akhirnya karena tadi mereka sudah ambil yang kiri, ayo kita coba ambil jalur kanan. Bismillah kita selamat, bismillah tidak ada jurang di jalur kanan. Mereka pun nekat ambil jalur kanan karena mereka tadi udah ambil jalur yang kiri, dan mereka ini kembali lagi. Mereka ini kembali ke persimpangan itu lagi. Nah akhirnya mereka ambil jalur kanan, jalanlah mereka. Mereka ini jalan terus. Nah sampai pada waktu menunjukkan jam 6 surup, waktu maghrib, hujan ini tiba-tiba turun dengan sangat lebat. Nah ketika hujan turun, ini kebetulan mereka ini memandang ke arah kiri jalur. Ini ada satu gubuk, di mana gubuk ini nampak menggunakan papan-papan kayu, atapnya ini menggunakan seperti dedaunan kering. Nah Gilang ini pun berkata kepada dua temannya, ini hujan gede, ayo kita ke sana aja dulu. Nah akhirnya mereka bertiga ini berlari menuju ke gubuk tua yang ada di tengah hutan tersebut. Sampai mereka berada di teras dari gubuk itu, karena ada seperti pendoponya gitu di depannya, mereka istirahat di situ. Nah, Nindi ini merasa ini tidak beres. Dia berkata sama kedua temannya, masa ada gubuk sendirian kayak gini di tengah hutan? Aku tidak mau lah kalau kita di sini. Ayo kita lari aja dari sini. Ayo kita lari. Aku merasa ini tidak beres. Aku merasa ini tidak beres, sambil nangis. Nindi ini ditenangkan lagi oleh Gilang. Di, kita mau jalan gimana? Kita mau lari gimana? Trek ini licin. Hujannya sangat lebat dan ini maghrib. Tidak baik. Kita tadi udah ninggalin sholat asar. Masa kita mau ninggalin sholat lagi? Tidak mau aku. Udah kita di sini dulu. Kita sholat. Nanti kalau hujan reda kita baru melanjutkan perjalanan. Sampai akhirnya Nindi ini agak tenang. Mereka pun berusaha untuk mengetuk gubuk itu. Nah, Gilang ini awalnya mengetuk. Tok 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 tok. Permisi, assalamualaikum, nun sewu. Bener-bener tidak ada sautan dari dalam. Akhirnya Rizal yang ngetuk. Minggir aku yang ngetuk. Diketok ini keras sama Rizal. Tok 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 tok. Gilang ini sempat bilang sama Rizal, Jal, yang sopan ah. Nah dari tadi tidak ada sautan kok. Kita udah dingin kayak gini. Udah ketok aja terus. Tok 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 tok. Permisi, nyuwun sewu. Jadi benar-benar tidak ada sautan. Nah tiba-tiba pintu ini seperti terbuka sendiri. Nah di situ Nindi ini, tuh kan pintunya buka sendiri. Buka sendiri apa, mau tak ketok kok dengan keras, kata Rizal. Udah kamu tidak usah parno gitu. Akhirnya Rizal ini masuk ke dalam gubuk tersebut. Nah disusul sama si Gilang dan Nindi, pada akhirnya ikut masuk. Walaupun takut karena kedua temannya masuk, kan dia masuk. Masuklah mereka bertiga ke dalam gubuk tersebut. Nah ketika mereka masuk, mereka ini benar-benar merasa aneh. Karena ruangan di dalam gubuk tersebut benar-benar seperti sangat luas gitu. Mereka merasa ini kok sangat luas. Padahal dari luar tadi nampak gubuk ini kecil. Nah mereka ini pun berjalan mengitari satu ruangan yang ada di tengah gubuk tersebut. Jadi ruangannya ini benar-benar luas dan plong, tidak ada apa-apanya. Dan alasnya ini tanah. Hanya ada satu sekat, di mana sekat tersebut sebelahnya ada sebuah pintu menuju ke mungkin ruang belakang. Mereka ini jalan mengitari, melihat ke sekeliling, benar-benar luas, tidak ada jendela satupun. Akhirnya Rizal ini menuju ke arah ruangan yang ada di belakang. Nah Rizal pun masuk sama Gilang. Nindi pun akhirnya ikut masuk. Dilihat di belakang ini seperti pawon, seperti dapur, karena ada tungku dan perapian di situ. Dan alasnya ini tanah, jadi benar-benar gubuk-gubuk khas di perkampungan gitu, di persawahan. Nah sampai pada akhirnya Gilang ini bilang sama si Rizal, Zal, gimana Zal? Ini kita nunggu hujan reda, kita sholat dulu di sini, baru kita lanjut jalan apa gimana? Nah Rizal ini menjawab, tidak mungkin kita lanjut jalan. Udahlah, kita di sini aja dulu. Tidak mungkin kita lanjut jalan. Trek udah licin banget, dan hujan ini tak kira ini bakal lama karena hujannya sangat deras dan petir ini nyambar terus. Udahlah, kita di sini aja dulu. Kita sholat, kita istirahat di sini. Gampang nanti gimana kita? Kalau kita ketiduran di sini ya kita tidur lah. Gampang, aku tidak mau mikir yang kesana dulu. Jadi Rizal ini merasa seperti udah seperti agak marah dia dengan keadaan yang dialami pada waktu itu. Akhirnya Gilang pun membuat si Rizal ini agak sabar gitu. Sabar ya Rizal, sabar. Dah, kita sholat aja dulu karena ini udah hampir 6:30. Dan mereka pun bertiga ambil tayamum, mereka pun menggelar matras dan sholat di dalam gubuk tersebut. Di tengah-tengah hutan, di tengah kegelapan malam, di tengah hujan yang sangat lebat, mereka sholat. Nah
Di situ yang berlaku sebagai imam tetap si Gilang. Ketika memasuki rakaat pertama, Gilang ini benar-benar dengar ada yang mengetuk pintu dari gubuk tersebut. Tok 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 tok. Akan tetapi Gilang ini tetap khusyuk. Dia ini membatin, dari kemarin aku udah diganggu, aku tidak takut dengan bangsa-bangsa kalian. Aku ini tidak melakukan kesalahan apapun. Aku sopan kesini cuma mau menikmati indahnya gunung, indahnya puncak. Aku tidak punya niat yang macam-macam. Gilang ini terus melanjutkan sholatnya sampai pada masuk rakaat kedua. Gangguan ini belum berakhir. Jadi Gilang ini merasa seperti ada yang melempar Gilang ini dari sisi kanannya ketika dia membaca Al-Fatihah. Jadi seperti tanah gitu yang dilempar. Gilang tetap berusaha khusyuk. Nah, setelahnya Gilang membaca surat pendek. Ketika Gilang membaca surat pendek di rakaat kedua, atap dari gubuk tersebut seperti dipukul-pukul. Karena menggunakan ini ya atapnya, daun kering. Jadi kan benar-benar kedengeran walaupun hujan ini deras dan petir ini masih menyambar-nyambar. Prak 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 prak. Ini ngiteri kayak gubuk. Digebrak-gebrak itu seperti mengitari gubuk. Gilang ini tetap berusaha khusyuk dan lebih mengeraskan bacaan sholatnya. Dia ini terus membaca surat pendek ini dengan sangat keras dan setelahnya masuk ke rakaat ketiga. Nah, di titik memasuki rakaat ketiga ini, Gilang ini benar-benar merasa seperti akan goyah sholatnya itu. Karena pada waktu itu Gilang ini sampai agak melirik. Dia ini kan di depan, Allahu Akbar, masuk rakaat ketiga. Dia membaca Al-Fatihah dalam hatinya. Nah, dia ini benar-benar merasa seperti ada yang memperhatikan dari arah depannya. Nah, akhirnya Gilang ini agak melirik karena tengkuknya ini benar-benar merinding, bulu kuduknya ini berdiri semua pada waktu itu. Dia melihat ke atas, astagfirullahaladzim. Jadi benar-benar ada sosok, menurut penuturan Mas Gilang, menyerupai perempuan, rambutnya ini kumel panjang. Akan tetapi wajahnya ini benar-benar tidak kelihatan samar-samar. Ini posisinya ini merayap di langit-langit dari gubuk tersebut. Ini seperti menatap ke arah Gilang dan mengeluarkan tawa. Dan tawanya ini suara-suara wanita gitu, agak berdengung gitu, bindeng kalau bahasa Jawanya. Dan tawa ini sangat seperti menyeramkan dan benar-benar ngejek. Jadi benar-benar Mas Gilang ini mendengar pada waktu itu. Sampai sholat ini selesai, tahiyat dia salam, barulah sosok ini seperti hilang, tidak ada. Nah, baru saja ini salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, si Nindi ini langsung meluk si Gilang. Nah, disitulah Nindi ini nangis. Nindi ini benar-benar ketakutan. Ayolah kita jangan di sini, ya Allah, kita jangan di sini, kita jangan di sini. Nah, ditenangkan, dielus-elus ini baunya sama si Rizal pada waktu itu. Ada apa, Udi? Aku ndak mau, aku barusan kayak dilempar-lempar tanah, kayak ada yang ngetuk pintu, barusan kayak ada yang ketawa di depanku. Jadi benar-benar pada waktu itu ternyata mereka bertiga ini semuanya merasakan, mendengar, mengalami dan melihat hal-hal mistis pada waktu mereka sholat. Jadi setelahnya Gilang sebagai leader tim, dia ini hampir goyah, benar-benar hampir goyah imannya pada waktu itu. Dia hampir menyerah, dia seperti terintimidasi, seperti takut dengan makhluk itu. Akan tetapi dia ini masih menjaga dalam artian dia menjaga tanggung jawabnya sebagai leader tim. Kalau dia takut, ini gimana nanti anak buahnya? Akhirnya Gilang ini berusaha untuk tetap tegar. Dia bilang ke Rizal sama Nindi, udah, kita tidak usah takut. Kalau kita takut, kita malah akan mengalami hal-hal yang lebih menyeramkan lagi. Ini belum apa-apa. Udah, kita lawan rasa takut kita. Kita lawan rasa takut kita. Mereka ganggu kita, kita balik ganggu mereka dengan doa-doa. Udah, jangan takut. Bismillah. Ayo bareng-bareng di sini. Kita terus bertasbih, kita terus berdoa, kita berzikir, meminta perlindungan pada Allah. Insya Allah, Allah melindungi kita semua. Nah, mereka pun bertiga pada akhirnya di situ dengan rasa yang agak takut, mereka mengeluarkan kompor, mereka pun menyeduh kopi untuk menghangatkan badan. Nah, akhirnya Rizal ini bilang sama Gilang sama Nindi, udah ya, ini tidak ada gangguan. Gimana kalau kita masak? Aku lapar banget. Kita masak. Itu aja mie instan, dikasih telur ya. Nah, mereka pun setuju.
Setelah kopi ini diseduh, mereka pun memasak mie instan, dipakein telur. Nah setelahnya mereka makan. Nah di tengah-tengah mereka makan, mereka ini tidak mengalami gangguan apapun, lancar-lancar aja. Sampai pada akhirnya si Gilang ini bilang sama Rizal sama Nindi, udah kalian berdua tidur aja dulu, gantian. Nanti kalau aku capek, kamu yang jaga Yosal, aku tak jaga dulu. Pokoknya Gilang ini merasa ada yang akan datang lagi, ada yang ganggu lagi, entah kenapa pada waktu itu. Akhirnya Rizal pun setuju. Nah Rizal pun menghabiskan rokoknya. Setelahnya Rizal ini tidur sama Nindi di atas matras dengan sleeping bag. Jadi Gilang ini seperti jadi penjaga gitulah. Karena tidak tahu pada waktu itu Gilang ini benar-benar merasa seperti ada yang mau ganggu lagi. Setelahnya Gilang ini seperti berkeliling di gubuk itu sambil dia terus membacakan doa-doa untuk melindungi kedua temannya. Setelahnya Gilang ini menuju ke arah pintu gubuk yang di depan itu. Dia membuka, dia melihat keluar. Jadi benar-benar hujan ini masuk turun dengan sangat deras. Dan petir ini masih menyambar-nyambar. Hutan ini sangat gelap. Jadi benar-benar pada waktu itu sangat senyap. Gilang ini menjadi penjaga bagi kedua temannya. Nah, udah cukup lama si Rizal sama Nindi ini tertidur, Gilang ini duduk. Nah, pada waktu itu Gilang lihat jam tangannya menunjukkan jam 1 dini hari. Gilang ini mau membangunkan Rizal. Gilang ini ngantuk, akan tetapi dia tidak tega dengan kedua temannya. Ya Allah, kasihan banget ini dua temanku. Yoleslah, aku aja yang jaga. Nah akhirnya Gilang ini menyeduh kopi lagi. Dia membakar rokoknya sambil dia terus bertasbih. Dia berzikir, dia berdoa meminta perlindungan kepada Allah. Nah sampai pada akhirnya Gilang ini merasa benar-benar seperti tertidur gitu. Karena dia benar-benar capek. Nah ketika dia bangun, dia ini seperti dibangunkan oleh seseorang. Dan ternyata itu adalah Rizal. Lang bangun, Lang, bangun, udah pagi. Nah akhirnya Gilang ini bangun. Ketika Gilang bangun, Gilang ini kaget. Dia kaget setengah mati karena dia melihat sekeliling. Loh, kok tidak ada gubuk? Dan dia melihat kedua temannya ini basah kuyup. Benar-benar basah kuyup. Dia melihat sekeliling. Kompor di depan dia juga basah kuyup. Tas mereka basah kuyup. Matras, sleeping bag semuanya basah kuyup. Dan mereka ini seperti berada di tengah-tengah hutan. Di bawah sebuah pohon yang besar. Loh, lah gubuknya di mana? Tanya Gilang sama Rizal. Aku juga tidak tahu, Lang. Jawab si Rizal kan. Aku juga bangun ini Nindi juga udah kayak gini keadaannya. Tapi pada waktu itu sudah terang, udah tidak hujan. Nah, Gilang ini agak ngelamun di situ. Dia pun langsung nyari air mineralnya. Air mineral masih enggak. Air mineral itu dikasihkan si Rizal, dia pun minum. Si Gilang ini minum banyak. Selain dia membakar rokok. Udah gini aja. Ayo semuanya dikemasi. Yang masih pada teletek ini di sini, ayo dikemasi semuanya. Kita turun. Hari ini juga kita turun. Kita tidak bisa kayak gini. Nah akhirnya kedua temannya kan setuju karena sudah mengalami kejadian yang benar-benar di luar nalar, benar-benar tidak masuk akal pada waktu itu. Mereka akhirnya jalan. Nah mereka jalan sembari mereka ini terus bertasbih, mereka berdoa. Anehnya belum lama mereka ini jalan, mereka ini sampai di pos 3. Jadi arah mereka jalan ini kan turun. Karena mereka memutuskan untuk turun saja. Mereka tidak melanjutkan perjalanan karena menurut mereka pendakian mereka udah tidak bagus. Untuk apa dilanjutkan sampai puncak gitu kan. Mereka ini ketemu pos 3. Nah kondisinya di pos 3 ini ada beberapa pendaki yang sedang istirahat. Nah para pendaki ini melihat mereka bertiga ini bingung. Karena pada waktu itu tidak turun hujan kan. Pada siang itu. Mas, baru turun mas. Iya mas, baru turun mas, kami mas. Oh di atas hujan loh mas. Tidak tahu mas. Udah mas, kami tak jalan dulu mas. Jadi Gilang ini seperti panik. Dia seperti tidak berselera untuk menjawabi para pendaki itu. Karena kondisinya benar-benar mereka ini semrawut. Pada siang itu mereka turun. Nah pendaki yang mereka temui pun cuma melongo aja melihat mereka. Bingung mereka. Loh mas, mau kemana mas? Mau turun mas, permisi mas. Mohon maaf ya mas, kami turun dulu. Jawab si Gilang. Oh iya mas, hati-hati mas. Nah Gilang ini turun sama teman-teman. Nah setelahnya Gilang ini memutuskan untuk langsung mandi di toilet yang ada di tempat istirahat base camp. Bersama dua temannya ini mandi semuanya. Mereka keramasan, benar-benar mandi bersih. Mereka bingung baru mengalami apa. Setelahnya Gilang ini menuju ke pos perizinan untuk melaporkan bahwasanya mereka bertiga udah turun dengan selamat, dengan baik-baik saja. Nah di situ Gilang, Rizal, Nindi ini laporan semuanya, ngambil KTP. Nah, yang jaga base camp ini sempat tanya sama mereka bertiga. Loh mas, baru turun ya mas? Iya pak, baru turun.
Nah, yang jaga pos perizinan ini seperti nampak manggut-manggut dan menjawabi mereka, kalian kok betah banget di atas gunung sampai 4 hari. Nah, mereka ini kaget. Loh, kok 4 hari, Pak? Emang ini hari apa, Pak? Ini hari Minggu, Mas. Kalian kan naik ini hari Kamis. Loh, mereka ini bingung. Jadi pada waktu itu Gilang ini merasa mereka kan naik pada hari Kamis. Nah, mereka nginep, Jumat ini mereka ngetrek, yang mereka ini tersasar. Harusnya mereka ini turun itu kan hari Sabtu. Loh, ini kok hari Minggu? Jadi mereka benar-benar bingung. Loh, Pak, kami kan berangkat dari Kamis, kami turun kan, ini kan hari Sabtu, Pak. Hari Sabtu gimana, Mas? Ini hari Minggu. Makanya saya bilang kok kalian kayak betah banget di atas gunung. Akan tetapi yang jaga pos perizinan ini nampak wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Dan akhirnya dia pun bertanya dengan Gilang dan kedua temannya, kalian mengalami apa sebenarnya di atas? Dan akhirnya Gilang ini pun menjawab, gini, Pak, kami ini sek Mas, sudah sini ke sini saja ke base camp. Ayo kita ngobrol di sana. Diajaklah di ke base camp, mereka di situ menceritakan semua dengan yang jaga pos perizinan itu, apa yang benar-benar mereka alami. Nah, tanpa diduga, tanpa disangka, yang jaga pos perizinan ini menjawab mereka yang jawabannya ini membuat mereka bertiga ini kaget. Mas, kalian ini tersesat, Mas. Kalian ini tersesat dan untungnya kalian ini masih punya iman. Kalian ini tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Kalian ini tetap berpikir positif bahwasanya Tuhan ini melindungi kalian. Jadi kalian ini bisa selamat. Ya Pak, alhamdulillah. Karena ada juga pernah kejadian seperti kalian ini, seperti mampir ke sebuah gubuk di tengah hutan, dan rombongan yang pernah mengalami seperti kalian pun selamat pada akhirnya, Mas. Karena mereka juga memiliki iman seperti kalian. Nah, di situ dijelaskan oleh yang jaga base camp. Jadi tidak di gunung, tidak di laut, di tempat-tempat lembab dan kotor ini kan memang bersarangnya jin, Mas. Jin-jin jahil. Jadi yang ganggu kalian ini jin jahil yang perwujudannya ini wanita. Nah, jin jahil ini yang saya dengar dari cerita kalian, ini adalah yang jenisnya itu kanzab, Mas. Mereka ini kaget. Kanzab itu apa, Pak? Jadi kanzab itu jin yang suka menggoda, mengganggu manusia ketika sedang melakukan sholat. Jadi Gilang ini kan cerita, gangguan ini benar-benar datang ketika mereka ini sedang melaksanakan sholat. Pasti ketika Gilang awal mengalami kejadian ganjil ketika dia sedang sholat, sampai di gubuk ini yang ternyata gubuk ini tidak ada. Mereka kan posisinya sholat maghrib pada waktu itu. Mereka ini diganggu lagi. Dan ternyata menurut penuturan dari yang jaga pos perizinan ini, jin jahil ini jenisnya hanzab. Hanzab ini jin yang suka ganggu, yang suka menggoda manusia ketika manusia ini sedang melaksanakan sholat. Nah, pada waktu itu benar saja Gilang ini menjawab yang jaga pos perizinan ini, iya Pak, bener Pak. Aku pertama ini ngerasa yo Pak, aku seperti ditiup Pak di tengkuk itu, dan setelahnya kupingku ini kayak panas. Dan aku ini berat Pak pada waktu itu, mau melakukan rukuk, mau melakukan sujud, ini aku seperti berat sekali Pak. Tetapi bisa pada akhirnya. Nah itulah Mas, itu jin jahil yang namanya hanzab. Yo alhamdulillah yo Mas, ini semuanya kalian bertiga yang penting sudah selamat, sudah sampai bawah. Dan ini juga nantinya bisa kalian ceritakan kepada pendaki lain bahwasanya ketika mulai mendaki ini jangan lupa untuk berdoa. Pikiran ini jangan sampai kosong. Jadi benar-benar harus dipersiapkan. Fisik, mental, perlengkapan semuanya ini harus benar-benar siap dan lengkap. Jangan sampai meremehkan ketika akan mendaki ke gunung. Karena di gunung, di lautan, di kamar mandi, di tempat-tempat lembab ini tempat bersarang jin-jin jahil, jin jahat, jin-jin kafir. Nah, setelahnya mereka bertiga ini pun berpamitan dengan yang jaga pos perizinan. Mereka mengucapkan terima kasih dan mereka pun pulang menuju ke Semarang. Nah, kondisinya sampai pada tahun 2023 ini mereka bertiga ini tidak kapok. Mereka ini masih tetap melakukan pendakian ke gunung-gunung yang ada di sekitaran Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Jawa Barat. Nah, terakhir Nindi ini melakukan pendakiannya terakhir pada tahun 2022 kemarin bersama suami dan satu anaknya ini ke Gunung Rinjani yang ada di Nusa Tenggara. Ini benar-benar mereka ini bertiga pendaki sejati dan sangat luar biasa. Mereka tidak kapok mengalami kejadian mistis karena mereka bertiga ini
Mas Gilang ini menuturkan kepada kami mewakili dua temannya, hal-hal mistis ini memang ada. Dan kita ini tidak boleh takut dengan yang namanya jin jahil, jin kafir. Ini tidak boleh takut, karena kita manusia ini derajatnya lebih tinggi dari mereka. Nah, dari cerita yang dituturkan oleh Mas Gilang ini kepada kami, dan kami tuturkan kepada rencang-rencang semua, kita ini bisa mengambil satu hikmah di mana dalam melakukan pendakian gunung ini harus benar-benar dipersiapkan semuanya secara matang. Dari mulai perlengkapan, fisik, mental, pokoknya semuanya. Kita tidak boleh tidak berdoa. Kita harus berdoa ketika naik gunung, tergantung keyakinan kita masing-masing. Dan kita juga sebagai muslim ini khususnya ya, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu walaupun kita masih berada dalam jalur pendakian. Kita bisa tayamum kalau tidak ada air. Jadi tidak adanya air ini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita ini tidak sholat, untuk kita ini meninggalkan sholat 5 waktu. Baik, hikmah yang sangat luar biasa dari kejadian yang sempat dialami oleh Mas Gilang, Mbak Nindi, dan Mas Rizal ini dalam pendakian mereka ke Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Dan semoga kisah ini bisa menginspirasi, dan kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Dan saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata yang saya ucapkan. Dan sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.